Selamat siang teman-teman yang udah hadir di Zoom ini. Jadi kayaknya siang ini kita mau bahas tentang isu yang lagi hangat di dunia internasional yang beberapa waktu lalu, awal tahun-tahun ini lagi gempar, yaitu isu konflik antara Rusia dan Ukraina. Jadi sebelumnya saya ingin membahas tentang kondisi eh, negara Rusia itu sendiri. Jadi negara Rusia ini secara geografi dulu ya. Jadi negara Rusia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Eropa dan benua Asia, khususnya Eropa Timur dan Asia. Letak geografis negara Rusia sendiri itu bisa dibilang sangat menguntungkan negara tersebut karena di bagian utaranya itu mereka berbatasan langsung dengan Samudra Arktik. Di selatan itu ada Korea Utara dan Cina, ya seperti kalian tahu Cina sekarang berkembang sepesat apa. Baru di barat itu ada negara-negara bekas Uni Soviet juga, itu ada Finlandia, Ukraine, Belarus dan Lithuania, dan di timur sendiri ada Laut Pasifik. Jadi dari letak perbatasan-perbatasan dan letak geografis Rusia itu sendiri, Rusia itu diuntungkan dari segi sumber daya alamnya. Dan Rusia sendiri itu memiliki sumber daya alam yang dia produksi sendiri itu dari segi pertambangannya, itu ada batu bara, logam mulia, besi, gas, dan bahan kimia. Selain dari sumber daya pertambangan, Rusia juga telah eh, memiliki sumber daya alam di bagian perdagangan dan industri yang jadi yang paling banyak industri yang bergerak di Rusia itu ada di bidang tekstil, bahan bakar, dan persenjataan. Mungkin selanjutnya bakal ditambahin sama rekan saya. karena karena tadi udah ngebahas tentang ekonomi, tapi benar banget sih karena Rusia itu kan dia pada tahun 2015 dia itu tercatat menurut KKB itu dari nomor 6 terbesar perekonomiannya, terus yang ke-12 terbesar di nilai tukar pasar. Nah, terus kalau kita bahas masalah industri militer dan senjata, si Rusia itu juga ngejadiin industri pasar dan penjualan itu juga sebagai salah satu sektor utama mereka untuk mendapat pendapatan, karena mereka itu kan punya senjata besar sama canggih ya, terus punya kemampuan mendesain, terus manufaktur peralatan militer itu tinggi banget, termasuk kayak jet tempur, terus kayak kapal selam nuklir, senjata api, bahkan nilai ekspor senjata Rusia sendiri itu mencapai 15,7 miliar tahun 2013, urutan kedua di belakang Amerika Serikat ya. Jadi kalau kita ngebahas masalah senjata itu tuh dan militer, emang Rusia itu salah satu yang memiliki kekuatan terbesar di dunia, yang kedua dari Amerika Serikat sendiri gitu. Oke, mungkin mau lanjut sedikit ya tentang sejarah konflik. Ini mau dibahas tentang Ukraina dulu atau kita mau bahas sejarah konflik secara keseluruhan? Oke, kita langsung lanjut ke sejarah konflik aja dulu ya. Ini secara umum kok, secara umum. Oke, jadi sejarah singkat konflik itu dimulai dari tentunya Uni Soviet yang bermula dari kemerosotan ekonomi dan politik sekitar tahun 80 sampai 55-an. Kalau kalian tahu sendiri gitu ya, Presiden Uni Soviet waktu itu si Michael Gorbachev nggak mampu menyelamatkan negaranya, negara yang dipimpinnya untuk tetap utuh sebagai negara yang adikuasa. Terlebih dengan kebijakan presidennya itu yang kebijakan perestroikanya itu yang merestrukturisasi keadaan ekonomi politik yang mengarahkan Uni Soviet kepada negara yang lebih demokratis, dan itu cukup demokratis sehingga menyimpang dari uh, respon sebagai yang Oke, saya lanjut. Tadi ada masalah sinyal. Eh, dan karena dia pahamnya agak lebih demokratis, jadi penduduk Rusia itu merasa itu bukan paham mereka sebenarnya loh. Baru sejarah kita masuk ke dalam sejarah konflik. Jadi setelah Ukraina merdeka, setelah runtuhnya Uni Soviet, hubungannya dengan Rusia itu mulai panas semenjak Viktor Yushchenko itu terpilih jadi presiden Ukraina tahun 2005. Nah, selama periode kepemimpinan
Yushchenko itu sendiri, eh, Ukraina cenderung mendekat ke Uni Eropa ketimbang ke Rusia. Hal inilah yang kayak memanaskan hubungan Rusia dan Ukraina. Jadi pada tahun 2014 pun Crimea meminta bantuan Rusia untuk menyelesaikan konflik dalam negerinya. Namun dan pemerintah Rusia pun merespon permintaan tersebut dan mengirim pasukannya untuk menduduki Crimea. Melihat campur tangan Rusia yang atas konflik di negeri Ukraina, Uni Eropa pun mengecam karena maksudnya itu bukan wilayah kekuasaannya yang ngapain dibantuin gitu loh. Cuman kan karena si Krimeanya ini sendiri minta bantuan, jadi Rusia mau membantu mereka gitu. Terus situasi Ukraina juga meningkat pada Juli 2014 dan membuat Amerika Serikat dan Uni Eropa berselisih dengan Ukraina. Itu karena ada yang di konflik yang pakai senjata di Donbas ya. Dan karena demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok pro-Rusia ini bukan Rusianya sendiri ya, tapi kelompok pro-Rusia dan anti pemerintah berlangsung di kota-kota besar seluruh timur dan selatan Ukraina. Hal ini membuat pemerintahan eh, Ukraina melancarkan serangan militer dan membuat Rusia dan Ukraina ya seperti kalian tahu sampai sekarang kayak nggak akur gitu. Dan juga gagalnya perjanjian Minsk yang kayak kalian tahu menjadi salah satu penyebab konflik mereka yang berkepanjangan sampai sekarang. Mungkin bisa dilanjut sama teman-teman yang lain. Baik, ini berarti bakal masuk ke latar belakang masalah mungkin ya, langsung saja. Latar belakang masalah yang menyebabkan terjadinya invasi Rusia ke Ukraina ini. Tentu saja latar belakang masalah ini sangat berhubungan sekali dengan sejarah yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Kita dapat mengambil sebuah ruang lingkup yang paling dekat yang berhubungan dengan terjadinya peristiwa ini, yakni pada tahun 2014 lalu, di mana terjadinya protes Euromaidan, yang mana protes Euromaidan ini merupakan protes yang dilakukan oleh pihak oposisi politik di Ukraina yang menentang keputusan pemerintah Ukraina yang semakin condong kepada Rusia. Dikarenakan protes Euromaidan dan gejolak politik di Ukraina ini di antara pihak oposisi yang menentang Rusia dan juga pihak pemerintah yang ingin mendekatkan diri kepada Rusia, kemudian Rusia mengambil sejumlah langkah politik maupun langkah militer untuk mendapatkan suara dan juga mendapatkan pengaruh di Ukraina, seperti dalam masalah Crimea ini. Nah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya terjadi banyak pemberontakan dan juga gejolak politik di Ukraina, seperti munculnya kelompok-kelompok separatis di wilayah perbatasan Ukraina-Rusia seperti di wilayah Donetsk dan juga Minsk, yang mana wilayah-wilayah separatis ini ingin memerdekakan diri dari wilayah Ukraina yang kemudian akan bergabung kepada wilayah Rusia, dikarenakan background sosial dan juga background budaya mereka yang dirasa lebih dekat kepada Rusia. Nah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya, karena gejolak politik tersebut, pemerintah Ukraina yang merasa yang berubah kebijakan politiknya menjadi semakin lama semakin dekat kepada pihak Barat, mulai melakukan beberapa kebijakan-kebijakan dan juga kebijakan luar negeri yang semakin dekat kepada negara-negara Barat dan juga negara NATO. Hal ini menjadi sebuah ancaman lagi bagi Rusia yang semakin lama juga semakin mengambil banyak wilayah-wilayah Ukraina dan juga berusaha untuk memperkuat pengaruhnya di Ukraina. Seperti yang kita ketahui, pada tahun lalu, pada bulan Maret 2021 sampai Februari 2022, kita telah mengetahui bahwa terjadi banyak penumpukan pasukan di perbatasan Ukraina-Rusia. Penumpukan pasukan ini awalnya diklaim oleh pihak Rusia sebagai usaha untuk latihan perang di perbatasan mereka, yang merupakan latihan perang tahunan dan merupakan hal yang normal. Namun begitu, pihak pemerintah Ukraina dan juga pihak Barat melakukan siaga penuh terhadap pergerakan Rusia ini jika ada langkah-langkah baru dari Rusia untuk menginvasi Ukraina. Dan
setelah kebijakan panjang dan juga negosiasi panjang antara pihak Rusia dan juga pihak Ukraina yang bersangkutan, Rusia mulai diberitakan sedikit demi sedikit menarik pasukannya dari wilayah Ukraina, wilayah perbatasan Ukraina. Namun begitu, meskipun di dalam berita Rusia mulai menarik pasukannya, Rusia Rusia tetap melakukan demanding terhadap pemerintahan Ukraina dan juga Barat yang semakin dekat dan juga semakin memperlebar pengaruhnya di wilayah Ukraina tersebut yang merupakan wilayah yang menjadi perbatasan Rusia. Rusia melakukan accusation terhadap pihak Barat yang mungkin yang dikatakan akan menaruh pangkalan militer di Ukraina yang menjadi ancaman serius bagi Rusia, dan juga Rusia juga mengatakan bahwa pihak Barat mendukung banyak sekali kelompok-kelompok Nazi seperti Batalion Azov yang melakukan berbagai atrocities terhadap terhadap warga yang berkebudayaan atau berkebangsaan Rusia di Ukraina, dan juga Rusia juga menuduh pihak Barat telah melakukan berbagai percobaan seperti pembuatan lab dan lain sebagainya. Rusia juga melakukan demanding terhadap Ukraina dan juga Barat untuk tidak melakukan langkah-langkah yang memaksa Rusia untuk melakukan langkah militer. Dan hal tersebut kemudian berpuncak pada tanggal 24 Februari, di mana Presiden Putin pada tengah malam 24 Februari tersebut memproklamirkan adanya Special Military Operation di wilayah Ukraina Timur, yang mana Special Military Operation ini dilakukan Putin dalam upayanya untuk sebagai menjaga keamanan di Rusia, perbatasan Rusia, dan juga melakukan langkah-langkah pendukungan terhadap kelompok-kelompok separatis yang ada di timur Ukraina yang ingin merdeka dan juga bergabung ke Rusia. Dan dari pihak Rusia dan Barat, hal ini dipandang sebagai deklarasi perang terhadap Ukraina, yang mana sampai sekarang konflik tersebut masih berlanjut hingga sekarang, dan kedua belah pihak yang masing-masing didukung, di antara Rusia dan juga Ukraina yang didukung oleh negara-negara Barat, masih berkonflik dan juga masih mencari jalan keluar dan juga pembenaran dari masyarakat internasional. Jadi itu mungkin latar belakang masalah yang menyebabkan konflik ini. Bisa lanjutkan ke teman yang lain. Oke, mungkin dari pihak kontra bakalan membantah argumen dari pihaknya tadi, karena menurut kami itu sangat-sangat membela diri banget ya. Itu jadi sebenarnya kan mungkin tadi emang benar sih kata teman-teman tadi, kalau misalkan Rusia dan Ukraina tuh emang kita tuh dulunya kita kan masih kayak dalam satu kandungan lah ya. Terus semenjak Uni Soviet pecah itu kita jadi mulai ada pergesekan nih. Nah, cuman menurut kami juga itu Rusia duluan yang mulai, karena kami melihat kalau Rusia itu nggak melihat Ukraina ini sebagai negara yang utuh gitu loh. Rusia masih menganggap kalau Ukraina ini masih ada di bawah tangan Rusia, sedangkan Ukraina adalah negara berdaulat dan kita udah merdeka. Ini bisa dilihat bukan cuma dari ketegangan yang terjadi baru-baru ini aja, tapi pas lagi presiden kalau nggak salah namanya itu Yanukovych itu pada saat dia jatuh itu digulingkan, itu tuh Rusia tuh udah main nyaplok-nyaplok aja daerah di Ukraina, dan itu bener-bener yang tadinya kondisi yang emang udah dingin jadi dingin banget gitu. Itu bener-bener memperparah banget, dan itu puncaknya itu pas lagi kemarin itu, di mana Ukraina itu memutuskan untuk join dengan NATO, dan Rusia nggak terima. Sebenarnya itu permasalahannya menurut kami di situ, karena ya yang seperti yang udah dibilang tadi, kalau Ukraina ini emang harusnya itu punya hak untuk mutusin sendiri gitu kan keputusan dia di dunia internasional. Jadi kami juga melihat kalau NATO itu kan memberikan jaminan keamanan yang lebih daripada yang Rusia jaminin ke kita. Jadi ya kita pikir itu permasalahannya di situ sih. Terus juga
Bisa dilihat kalau misalkan akibat dari peperangan ini, dari invasi yang Rusia lakukan ke Ukraina ini, satu-satunya hasil yang dihasilkan itu cuman eh, ketakutan para warga sipil. Dan ini benar-benar yang kami tekankan di sini, yaitu pelanggaran HAM yang Rusia lakuin ke Ukraina. Dan ini benar-benar sangat-sangat merugikan, dan juga kami bilang melanggar karena emang ada di sekarang ini yang namanya hukum HAM, di mana hukum HAM dalam peperangan, di mana pada saat konflik berlangsung itu negara nggak boleh yang namanya melibatkan warga sipil. Jadi sedangkan sampai saat ini itu benar-benar ada jutaan orang warga Ukraina yang dirugikan akibat invasi ini. Jadi menurut kami Rusia ini sangat-sangat apa ya, yang mulai duluan, yang nyenggol duluan kayak gitu. Pertama itu soal dari sebelum-sebelumnya ya, dari sebelum-sebelumnya tadi kayak yang insiden nyaplok Crimea lah, terus juga udah mulai senggol-senggol dikit gitu Ukraina. Jadi gitu sih kalau misalkan argumen dari yang dari tim kontra. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanggapin bisa silakan, entah dari tim kontra atau pro. Mungkin saya mau nambahin yang tadi ya, pelanggaran HAM tadi yang dilakuin sama Rusia, itu benar banget karena Rusia sendiri ini udah ngebantah kalau mereka menargetkan warga sipil di invasi mereka ini. Padahal itu salah banget karena Badan Hak Asasi Manusia PBB itu udah nuduh Rusia karena mereka udah ngelakuin pelanggaran HAM yang benar-benar besar banget di invasi Ukraina ini. Mereka juga di Badan Hak Asasi Manusia PBB ini udah dilaporkan menerima tuduhan kalau pasukan Rusia telah menggunakan senjata terlarang di Ukraina itu sebanyak 24 kali, jadi itu cukup banyak banget. Terus Komisari Badan HAM PBB ini juga udah bilang kalau kantornya ini udah menempatkan 60 pemantau HAM PBB di Ukraina dan memverifikasi 77 insiden di mana fasilitas medis rusak termasuk 50 rumah sakit. Jadi ini cukup parah banget, 50 rumah sakit di Ukraina dirusak akibat invasi ini. Terus dari data terbaru juga menunjukkan bahwa sejak penyerangan awal hingga saat ini dalam laporan tersebut total tewas sudah mencapai 3.280 korban dan korban terluka sebanyak 3.451 korban. Jumlah korban tewas sendiri itu ada 3.049 orang dewasa dan 231 anak. Jadi bohong banget kalau Rusia bilang mereka nggak menargetkan warga sipil karena jelas korban terluka dan korban yang meninggal pun cukup banyak sekali. Terus dari data yang dirilis oleh United Nations High Commissioner Refugees itu banyak masyarakat Ukraina yang perlahan mulai mengungsi ke negara-negara tetangga kayak Polandia contohnya. Mereka total pengungsi di Polandia itu ada sekitar 3 jutaan. Terus habis itu di Romania itu sekitar 857.000 orang. Gini, tapi emang kan maksudnya emang Rusia itu menyerang Ukraina, tapi alasan dari Rusia menyerang Ukraina itu kan bukan karena sebatas-batas karena emang Rusia mau menguasai Ukraina kan gitu, enggak. Tapi kan karena memang dari Ukraina sendiri yang mulai, di mana Ukrainanya ini juga kayak ngeprovokasi Rusia gitu loh. Dia memilih untuk bergabung ke NATO, padahal itu kan mengancam keamanan Rusia. Jadi sebenarnya wajar untuk Rusia akhirnya memutuskan untuk melakukan invasi, sebagaimana itu merupakan pembelaan atau defense dari Rusia. Karena kalau misalkan nantinya NATO udah masuk ke Ukraina udah masuk ke NATO, nanti jadinya yang terancam itu Rusia sendiri. Terus juga gimana Ukraina memiliki kebebasan untuk masuk ke organisasi yang dia inginkan, begitupun juga dengan Rusia yang juga punya kebebasan untuk memutuskan apa yang ingin dilakukan oleh mereka gitu loh. Terus kalau misalkan membicarakan pelanggaran HAM dari Ukraina sendiri kan juga pernah ya melakukan pelanggaran HAM. Jadi di sini bukan semata-mata Rusia yang paling salah gitu loh.
karena di Ukraina sendiri juga ada resimen Azov yang dia itu udah melakukan kejahatan perang, di mana bahkan kejahatan perang kejahatan yang dilakukan si Azov ini udah dilaporin sama PBB gitu loh, yang berarti memang uh, sudah ada stances yang jelasnya, yang mana si Azov ini yang sesuai yang kayak dilaporin PBB itu ngelakuin pemerkosaan sama penyiksaan terhadap penyandang disabilitas, terus juga eh, melakukan penahanan kepada pendukung di Donetsk, terus juga disiksa dan juga sebagainya. Jadi kalau dari pelanggaran HAM sendiri, Rusia bukan satu-satunya yang salah, tapi yang melakukan hal tersebut, tapi di sini juga Ukraina memang eh, bukan pihak yang bukan pihak yang innocent gitu loh. Mereka Ukraina juga melakukan hal-hal yang memprovokasi atau mendorong untuk Rusia melakukan hal ini. Mungkin Gaby. Maaf, izin menyanggah. Mungkin tadi pernyataan yang tadi bahwa kedua belah pihak sama-sama salah dalam hal ini. Namun, sebelum invasi, Rusia sebagai anggota PBB tentu punya kewajiban untuk menaati apa isi dari piagam PBB itu sendiri. Sementara pada isi piagam PBB pada pasal 33 yang bunyinya negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian menurut hukum melalui badan atau pengaturan regional mengenai konflik antara dua negara atau lebih. Yang berarti seharusnya Rusia melakukan negosiasi terlebih dahulu ataupun cara-cara penyelesaian sengketa secara damai lainnya terhadap Ukraina mengenai isu Ukraina yang bergabung ke NATO ini. Tapi ternyata kan besok kenyataan yang ada, Rusia secara langsung mengumumkan bahwa Rusia akan melakukan invasi, dan hal ini tentu bertentangan juga dengan hukum humaniter internasional, di mana konflik antara dua negara seharusnya tidak merugikan masyarakat sipil. Oke, mungkin kalau sebelumnya tadi tim kontra dan Kalista sempat menyinggung untuk masyarakat sipil, permasalahan HAM dan lain sebagainya, mungkin sebelum kita pindah ke situ, kita bisa ngomongin dulu akarnya apa alasan dari Rusia melakukan invasi ini yang menurut kami beralasan dan cukup bisa dibilang sebagai langkah defensif dari Rusia. Sebelum Rusia melakukan serangan ini, sebelum Rusia melakukan invasi ini, ada kegiatan diplomasi dan negosiasi yang sebelumnya dilakukan oleh Putin. Sebelum invasi ini dijalankan Februari, pada November 2021, Putin itu sempat melakukan negosiasi dan melakukan pembicaraan sama NATO untuk untuk menghimbau NATO untuk tidak mengajak atau tidak membawa negara-negara dekat Rusia untuk menjadi negaranya dalam hal ini Ukraina. Karena jika ada penggabungan dari Ukraina dan juga NATO akan mengancam keamanan dari Rusia yang ada di dekatnya, kayak gitu. Rusia harus menghimbau juga NATO untuk menarik pasukannya dan senjatanya dari negara-negara terdekat dari Rusia. Rusia juga menuntut untuk adanya keamanan yang adil di antara Rusia dan juga Ukraina tersebut. Jadi kalau dibilang Rusia main menyerang aja atau Rusia menyenggol duluan, sebenarnya enggak. Rusia ada langkah negosiasi, ada langkah diplomatik yang sebelum dilakukan sebelum adanya langkah invasi ini. Langkah invasi ini adalah bisa dibilang langkah nyata ya yang udah ditunjukin sama Rusia sebagai defensif karena ada dilema keamanan yang dirasakan sama Rusia. Karena keamanan dari Rusia sebagai sebuah negara itu terancam di posisi ini oleh penggabungan Ukraina yang niatnya gabung ke NATO, seperti itu. Sama mungkin aku, Mega juga pengen nambahin, sanggahan sedikit, karena tadi kan tadi ada yang sempat mengungkit masalah pelanggaran terhadap hukum perang ya. Karena mungkin di sini, mungkin pengen meminta untuk jangan menjadikan
perspektif atau sebagai labelisasi bahwa Rusia di sini adalah yang paling jahat karena telah melanggar berbagai macam hukum perang, tetapi karena Ukraina pun juga sudah melanggar beberapa hukum perang. Contohnya ada satu di mana ada fakta suatu video yang berisikan kalau Ukraina itu mungkin dari pihak tentaranya itu telah menembak tahanan Rusia yang sudah menyerah. Karena dalam hukum perang, apabila ada seorang tahanan itu tidak boleh disakiti kan, bahkan harus dilindungi. Namun dalam video ini terlihat jelas bahwa tahanan tentara Rusia ini ditembaki berkali-kali walaupun sudah meninggal, bahkan ada yang disisir terlebih dahulu. Jadi saya di sini ingin meminta agar tolong menghilangkan perspektif bahwa Rusia di sini adalah yang paling jahat karena segala kegiatan yang dilakukan oleh Rusia itu pasti memiliki alasan yang dilatar belakangi karena untuk melakukan suatu invasi tidak dilakukan secara tanpa alasan yang tidak faktual atau tidak rasional. Dan kalau membahas masalah tadi ada yang membahas masalah PBB, Rusia tidak menjalani wasiat atau tujuan dari PBB. Mungkin bisa saya tanyakan kembali, apakah peran PBB sudah optimal dan maksimal terhadap tujuan dari UN Charter sendiri yang menyatakan bahwa PBB tetap menjaga dan mendukung perdamaian di dunia. PBB menghormati hak asasi manusia sekaligus menjaga persaudaraan antar bangsa-bangsa dan itu ada di UN Charter 1 dan 5. Pertanyaannya, apakah PBB sudah melakukan itu? Karena buktinya belum. Dari apa? Palestina, Afghanistan. Jadi pertanyaan saya, kenapa di saat Rusia melakukan satu invasi ini yang dilatar belakangi alasan yang faktual, rasional, dan ini, tapi kenapa dunia seakan-akan sangat menanjakan bahwa Rusia itu sangat jahat, padahal alasannya sudah faktual. Dan PBB pun tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh PBB, tapi kenapa di saat ini tuh mereka malah langsung gercang-gercangnya Rusia itu jahat, padahal kan aslinya tidak begitu. Gitu. Jadi kalau bahas PBB gitu. Mungkin dari saya segitu saja. Maaf, izin menyanggah. Tadi Mega sempat menyebutkan bagaimana peran PBB dalam konflik ini kan, dan seperti Palestina juga, kenapa tidak ditekankan seperti Rusia saat ini? Sebenarnya, menurut pandangan saya, kenapa PBB tidak bisa berperan? Karena ya keberadaan Rusia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dengan hak vetonya tentu akan sulit untuk PBB bisa memberikan tindakan yang tegas terhadap konflik ini. Oke, sorry, tapi karena membahas hak itu, ini kan diskusi ya. Kira-kira menurut kalian segala propaganda yang, bukan propaganda ya, segala hal yang menyangkut pautkan terkait Ukraina dan Rusia menginvasi Ukraina, menurut kalian ini cuma sebagai kayak apa sih, ituan politik gak sih, apa sih namanya ituan politik, kayak semacam konspirasi politik yang berkaitan dengan Amerika Serikat, kan Amerika Serikat dengan NATO dan lain-lain segala. Karena kan Rusia kan salah satunya negara yang berani melawan NATO atau alias kan dunia barat. Menurut kalian gimana? Mungkin mau nambahin nih. Tadi kan kalau dibilang Rusia semacam propagandanya Amerika, sebenarnya kan konflik antara Rusia sama Ukraina sendiri sebelum ada ikut campur NATO itu udah lama terjadi sejak Crimea ya. Jadi pas lagi itu pun udah berkonflik lama antara Rusia sama Ukraina. Nah, di saat konflik itulah Ukraina mencoba untuk mencari merasa bahwa ya dengan ada pencaplokan dari Rusia itu ke Crimea, Ukraina itu berusaha untuk menjauh dari Rusia karena adanya ancaman keamanan tersebut gitu kan, dengan ada pencaplokan wilayahnya Crimea tersebut. Oleh karena itu didasarkan dengan adanya ketakutan itu, maka Ukraina itu berusaha untuk bisa
bergabung dengan NATO gitu kan, mencari bantuan juga supaya dengan mereka misalkan bisa bergabung dengan NATO, maka Ukraina tentunya akan bisa menarik lebih jauh dari pengaruh Rusia, dan mereka juga bisa lebih dekat dengan Amerika Serikat yang menjanjikan jaminan kekuatan militer yang lebih menguntungkan bagi keadaan negara Ukraina sendiri, yang dimana dari dulu pun juga di permasalahan Crimea ini kan udah terjadi gitu kan, kayak pencaplokan ini membuat keamanan Ukraina sendiri itu terancam gitu. Jadi salah satu alasannya itu ya Ukraina bergabung dengan NATO itu ya karena ada jaminan kekuatan militer ini gitu, untuk bisa memperkuat keamanan mereka gitu. Izin menambahkan kan, jadi tadi seperti kata Bang Ivan ya, itu memang Rusia tuh menurut saya itu masih belum bisa move on sejak masa-masa Uni Sovietnya ya. Jadi masih sering ingin mengambil wilayah-wilayah yang dulu menjadi kekuasaannya tuh. Seperti yang tadi sudah dikasih tahu, bahwa Rusia beberapa kali mencoba mencaplok wilayah Crimea dan wilayah-wilayah di Ukraina. Dan sebelumnya itu Ukraina tuh juga udah sejak lama, sejak 1992 tuh sudah bermitra dengan NATO untuk membentuk komisi Ukraina dengan NATO pada 1997 ya. Dan itu juga udah menyediakan seperti sebuah forum diskusi untuk membahas masalah keamanan antara Ukraina dan Rusia juga, dan sebagai cara untuk memajukan hubungan NATO dan Ukraina tanpa perjanjian keanggotaan yang formal. Jadi itu di sini Ukraina masih belum masuk NATO, cuma sudah memiliki hubungan dengan NATO agar tidak menyinggung Rusia terlalu jauh, dan juga memberikan keamanan bagi Ukraina itu sendiri ya. Jadi di samping latihan militer dengan NATO sendiri, jaminan kekuatan militernya itu pasti bertindak sebagai deteren ya terhadap ancaman Rusia tersebut yang sebelum-sebelumnya itu sudah memang masih ingin mencaplok wilayah-wilayah bekas kekuasaan Uni Soviet ya. Dan pada 2014 lalu, pas lagi Rusia ingin menyerang kembali Crimea, akhirnya Ukraina memutuskan pada 2021 kemarin, 2022 kemarin, Ukraina memutuskan untuk bergabung dengan NATO, dan akhirnya pecahlah konflik yang masih berlanjut sampai sekarang ini. Dan mungkin secara tambahan saya ingin menambahkan bahwa ancaman Rusia ini bukan hanya pada Ukraina saja, namun juga bekas negara pecahan Uni Soviet dan juga bahkan negara-negara di Eropa. Jadi pastinya di bidang keamanan ini negara-negara di Eropa itu merasa terancam akibat operasi penyerangan di Ukraina yang dilakukan oleh Rusia belakangan ini. Karena bukan cuma Rusia dan Ukraina saja yang terdampak, namun juga negara-negara di kawasan regional Eropa itu pasti merasa tidak aman, dan ini bisa memicu konflik yang semakin besar ya. Bahkan masalah keamanan ini bukan cuma bisa di wilayah regional Eropa saja, namun juga bisa ke ranah global akibat penyerangan Rusia ini. Soalnya tuh bisa jadi kemungkinan besar negara-negara besar seperti Tiongkok maupun Amerika Serikat tuh bisa terseret. Jadi Tiongkok tuh bisa melihat dan memanfaatkan kesempatan ini sebagai alasan untuk menyerang Taiwan ya, karena melihat contoh di bagaimana Rusia yang sudah menyerang Ukraina dan mengetahui bahwa masyarakat global dan organisasi seperti PBB tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi hal tersebut. Dan mungkin jika hal tersebut terjadi, Amerika Serikat yang merasa bahwa dirinya itu sebagai polisi dunia itu dapat ikut campur ya, bukan hanya dalam memberi sanksi ekonomi, namun juga bisa menjadi perang besar dan
karena seperti yang kita lihat saat ini, Rusia ini menanggapi sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara-negara lain seperti sanksi ekonomi atau boykot dari Rusia itu dengan agresif ya. Dan bahkan ke Tiongkok sendiri yang notabene-nya sebagai sama-sama negara komunis yang sama-sama memiliki musuh yang sama yaitu Amerika Serikat, kemarin itu Putin sampai bilang bahwa Tiongkok itu nggak berguna dan malah ngata-ngatain ini ya Xi Jinping soalnya tidak banyak membantu Rusia terhadap Amerika Serikat, dan kondisi kedua negara Tiongkok dan Rusia ini sampai saat ini masih bereskalasi memanas ya, dan ini masalah ini sendiri bisa membesar dan kemudian sampai sekarang ini bisa menjadi cikal bakal Perang Dunia Ketiga, dan mungkin yang yang paling besar mungkin bisa sampai ke perang atom antara Amerika Serikat dan sekutunya Tiongkok yang saat ini hubungannya sedang panas dengan Rusia juga, dan juga kroni-kroninya. Mungkin dari saya segitu saja. Oke, saya izin menyanggah dan menambahkan pendapat pernyataan dari Gaby. Tadi kan Gaby ngomong kalau sempat misalkan ada jalur diplomasi, dan itu benar banget. Putin tuh kayak melalui maksudnya Presiden Putin melalui jalur diplomasi itu mengirim permintaan ke NATO untuk gak boleh memperluas ke wilayah timur, atau gak boleh ngeboikot negara-negara sekitar Eropa Timur untuk masuk ke dalam negara dia. Dan yang terakhir itu Rusia meminta biar Amerika Serikat gak boleh ngasih perlindungan ke negara sekutu di Eropa, khususnya senjata nuklir. Tapi baru-baru ini ditemukan laboratorium senjata biologi milik Ukraina yang didanai oleh Amerika, di mana senjata biologi itu adalah senjata yang terlarang dan hal yang sangat dikutuk oleh dunia internasional. Mengingat alasan Amerika menginvasi Irak dengan alasan Irak mengembangkan senjata terlarang, padahal sampai sekarang tidak pernah ada buktinya. Tapi malah yang Ukraina, dia malah disokong sama dana gitu. Sedangkan Amerika dan NATO itu menurut dunia internasional tidak boleh mendominasi dunia. Blok Barat dan Blok Timur seharusnya sudah seimbang, dan Ukraina adalah penentuan keseimbangan tersebut. Jika Ukraina ingin bergabung dengan NATO, maka Blok Timur akan terancam oleh kekuatan Blok Barat yang semakin kuat, dan keseimbangan dunia akan goyang. Dan menurut tim yang pro-Rusia, hal-hal seperti ini yang sangat mendukung alasan-alasan Rusia menginvasi Ukraina. Jadi gitu sih, tambahan sedikit dari saya. Oke, baik. Pihak Ukraina sendiri ya juga siap banget nih berdiskusi soal apakah Ukraina akan tetap melanjutkan ke NATO atau tidak. Namun pihak kami mempunyai 3 tuntutan, yang diantaranya itu adanya gencatan senjata dari Ukraina, dari Rusia maksudnya. Kemudian juga kami meminta Rusia untuk menarik mundur seluruh anggota militernya di Ukraina, dan kemudian kami meminta adanya jaminan keamanan atas Ukraina itu sendiri. Bagaimana? Mungkin sedikit izin untuk menyanggah sebentar ya sedikit. Kalau tadi Ukraina ingin bergabung dengan NATO untuk mencari perlindungan militer. Lalu bagaimana dijelaskan kalau Ukraina ingin bergabung dengan NATO, dan itu ditakutkan Rusia akan menimbulkan NATO dan Amerika yang bekerja sama untuk membuat pangkalan militer, dan itu tentu saja membuat keamanan dari Rusia terancam kan. Nah, sedangkan NATO ini punya satu asas yang kalau satu negara diserang, semua negara anggota akan ikut berperang kayak gitu. Dan jadi menurut saya sendiri, NATO mau bergabung dengan Ukraina ataupun negara di Eropa Timur lainnya, itu tetap akan mengancam keamanan Rusia dan wilayah Eropa Timur, wilayah timur seperti itu. Jadi bukan semata-mata ini Rusia menyerang karena Ukraina secara subjektif yang diajak bergabung, tapi memang karena ada keamanan yang diancam, keamanan Rusia dan wilayah timur yang diancam di sini. Jadi
yang ditakutkan adalah NATO dan Amerika bekerja sama dan membuat pangkalan militer yang bukan saja mengancam keamanan Rusia, tapi juga mengancam keamanan dunia. Seperti yang tadi sudah dibilang Thalia juga, kalau penentu keseimbangan dari blok barat dan blok timur ini ada di Ukraina. Sedangkan kalau Ukraina bergabung dengan NATO, keseimbangan itu akan hilang dan kita akan kehilangan objektivitas dari blok barat dan blok timur dan akan memperkeruh suasana perang dan lain sebagainya yang mungkin konflik yang lebih besar yang kita takutkan. Mungkin ada perang nuklir yang lebih lagi, banyak warga sipil yang lebih terkena lagi imbasnya dari konflik ini, dan yang diinginkan oleh Rusia ini adalah keamanan dari Rusia dan juga blok timur seperti itu. Mungkin untuk tadi yang udah disebutkan oleh Kalista, yang 3 tuntutan itu, tapi mungkin saya balikkan pertanyaan lagi, NATO aja dan Ukraina bahasanya kan sudah menjalani suatu hubungan kerjasama atau mungkin perjanjian-perjanjian yang mungkin tidak kita ketahui, dan kira-kira ada nggak sih jaminannya kalau misalnya Rusia berhasil setuju untuk melakukan gencatan senjata dan lain-lain, kira-kira apa jaminannya gitu kalau NATO tidak akan mendekati Ukraina lagi dan Ukraina tidak akan mendekati NATO lagi gitu. Gini mungkin jadinya kayak gini, mungkin emang nggak akan ada jaminan untuk keduanya eh, untuk tetap saling menghormati satu sama lain gitu. Tapi mungkin bisa dengan kedua negara tersebut untuk menyelesaikan konflik ini, mungkin kedua negara tersebut bisa melakukan eh, diskusi yang baru lagi dengan pikiran yang lebih terbuka, di mana mereka keduanya sama-sama bersedia untuk memberikan untuk menghadirkan diri mereka untuk menyelesaikan konflik ini gitu. Karena kan sebenarnya nggak bisa kalau misalkan cuma satu pihak aja yang ingin menyelesaikan konflik ini, tapi pihak yang lain nggak benar-benar present sama hal tersebut gitu. Jadi eh, mungkin bisa mungkin nantinya bisa Rusia dan Ukraina mengadakan diskusi kembali untuk membicarakan solusi yang terbaik untuk diselesaikannya konflik ini tanpa invasi dilanjutkan. Hari ini seru banget ya diskusinya. Gimana? Udah cukup nggak? Apa ada lagi yang mau dibahas? Udah mungkin Mega. Oke. Gimana? Oh ya, kesimpulan udah ya? Belum ya? Oke, mungkin kesimpulan dari pihak Rusia adalah aksi invasi yang dilakukan oleh Rusia itu memiliki banyak alasan yang konkret, faktual, dan rasional karena adanya pelanggaran dari perjanjian NATO untuk tidak mendekati ke arah Eropa Timur atau ke daerah-daerahnya, dan masih banyak lagi yang berdasarkan sejarah konflik antara Rusia dan Ukraina sendiri. Jadi apabila melihat dari perspektif hukum pelanggaran antara perang yang sudah dilakukan,
itu dua-duanya tentu saja memiliki pelanggarannya sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa untuk Ukraina tidak bisa mengatakan bahwa Rusia ini sangat jahat karena telah melakukan banyak pelanggaran. Namun Ukraina sendiri pun juga melakukan hal yang sama. Kemudian untuk mencapai satu solusi, mungkin benar tadi kata Hanifah, dua pihak negara harus saling merundingkan dengan secara diplomasi dan secara baik, karena mungkin aksi invasi yang dilakukan karena invasi yang dilakukan oleh Rusia ini adalah merupakan aksi terakhir yang sudah dilakukan oleh Rusia karena awalnya diplomasi tidak berhasil dan ancaman atau yang prevensinya juga tidak berhasil, karena itu dia melakukan invasi serangan ini. Jadi mungkin pada akhirnya untuk mencapai perdamaian, kedua negara mungkin bisa saling merundingkan solusi terbaik antara kedua negara dengan ketentuan-ketentuannya tersebut. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, mungkin dari kelompok kontra, ini menyimpulkan kalau misalkan kita juga setuju kalau misalkan harus ada yang namanya perundingan diplomatik, karena itu udah harus banget lah ya, namanya kita juga tetanggaan kan. Terus juga mungkin ada yang harus dikulas lagi lebih dalam tentang konflik ini melalui pihak ketiga. Jadi nggak cuman kita berdua aja, tapi mungkin harus ada penengah ya, namanya kita berkonflik kayak gini. Jadi itu aja sih paling. Terus juga mungkin lebih dilihat lagi gimana aspek HAM-nya, terus juga kedaulatan negaranya, dan tanpa melihat dari sejarah-sejarah sebelumnya ya, karena mungkin emang dari dulunya kita tuh emang sama-sama tabrak-tabrakan, tapi mungkin di kedepannya harapan dari pihak kontra juga pasti kita pengen lah yang ada namanya perdamaian di depan. Itu aja sih kalau dari tim kami. Terus juga mungkin karena dari tadi kita kayak pihak ini lebih jahat, pihak ini lebih kejam kayak gitu, mungkin ngelihat gimana tadi kedua negara punya sebab dan alasan sendiri untuk melakukan suatu hal, mungkin kita jadinya bisa kayak lebih untuk tidak melihat atau melabelkan satu negara jahat hanya karena dia melakukan ini tanpa melihat dari sisi yang lain gitu. Izin menambahkan juga, seperti yang Mega katakan tadi pas awal, mungkin nggak sih kalau ini tuh mungkin memang permainan politik antara Amerika Serikat dan NATO, jadi antara Rusia dan Ukraina yang sama-sama dulunya sama-sama satu negara, mungkin bisa lebih merundingkan seperti apa baiknya untuk kedua negara itu. Oke, mungkin sekian aja kali ya. Sampai sini aja diskusi kita. Intinya adalah kedua negara harus saling berunding untuk mencapai solusi terbaik di antara kedua negara yang saling menguntungkan di dua negara. Oke, makasih semuanya Dimas, Ivan, Gaby, Syafira, Venus, Hanifa, Talia, Kalista, dan Dio udah hadir buat diskusi hari ini. Seru banget, parah. Semoga dapat pengalaman yang berguna buat kita semua. Jangan lupa matiin HP sama jangan mic-nya sembarangan. Jadi udah itu aja. Semoga kita semua dapat nilai terbaik ya guys. Oke, mungkin Sampai bisa berjumpa lagi di Indonesia Lawyers Club. Oke, terima kasih ya semuanya. Gaby bisa langsung.